Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing kita untuk mengetahui kebenaran dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Yang kalau bukan karena karunia Allah, kita nggak akan bisa seperti ini. Kita tidak akan bisa ruku, sujud, bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, berzikir, memuji, bersyukur, memujanya. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, nikmat petunjuk yang lebih baik daripada semua nikmat dalam dunia ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, tak terasa kita sudah masuk ke bulan Rajab. Malam ini malam tanggal 6 atau malam tanggal 7 Rajab. Memang ada banyak hadis yang berkaitan dengan sholat di bulan Rajab ini, puasa di bulan Rajab ini, berbagai amalan. Namun rata-rata hadis itu tidak dapat dijadikan hujjah. Tapi jangan berkecil hati, karena sejatinya seorang hamba itu berbuat ketaatan sepanjang masa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'alul khaira dahrakum. Berbuat baiklah sepanjang tahun. Tidak di bulan-bulan tertentu kita berbuat baik, lalu di bulan lainnya kita berbuat dosa. Namun ada musim-musim kebaikan yang tentunya kita dihimbau untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam memanfaatkan momentum kebaikan tersebut. Bulan Rajab adalah salah satu dari bulan haram. Yang berbuat dosa di bulan haram, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tidak sama dengan berbuat dosa di lain bulan haram. Jadi ini bulan-bulan yang diagungkan. Dan juga kalau kita melihat ucapan salafus soleh, ternyata pembekalan untuk Ramadan itu dimulai di bulan Rajab. Sebagian di antara mereka mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ya, bahwasanya syahru Rajab syahru as-saqi, syahru zara', wa syahru Sya'ban syahru as-saqi, wa syahru Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab adalah bulan bercocok tanam, menanam benih itu di bulan Rajab. Kemudian ketika masuk bulan Sya'ban itu bulan menyirami, sehingga kita dapat melihat bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau berada di bulan Sya'ban, beliau berpuasa tidak seperti di bulan lainnya. Ketika beliau ditanya oleh Usama bin Zaid tentang puasa beliau, maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan oleh manusia.
yang letaknya di antara bulan Rajab, yaitu bulan haram, dan bulan Ramadan, bulan puasa. Turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban amalan itu diangkat sepanjang setahun itu. Ya Allah jemaah, catatan kita, keburukan dan kebaikan itu diangkat, dilaporkan. Dan kata Nabi SAW, aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Orang yang menanam di bulan Rajab, insya Allah di bulan Sya'ban dia akan menyirami. Dan ketika masuk bulan Ramadan, maka dia akan panen. Tatkala kita membaca sebagian salafus saleh yang dapat menghatamkan Al-Quran tiap 3 malam, ada yang tiap malam, ada yang sehari 2 kali hatam. Itu tidak datang dengan tiba-tiba, tapi dengan perjuangan dan pengorbanan dan persiapan. Seperti orang yang lari maraton, jangan dipikir dia turun ke tanah, dia mulai lari maraton tersebut, kemudian dia berlari sepanjang 40 km tanpa pernah latihan. Semuanya latihan ya mah. Maka kita perlu berlatih menghatamkan Al-Quranul Karim di bulan Rajab, puasa sunnah di bulan Rajab, sholat malam di bulan Rajab. Sebenarnya sepanjang tahun ya, tapi semakin mendekat kepada garis finish, semakin kita akan masuk ke bulan Ramadan, maka tentunya sikap kita berbeda. Apalagi Allah jadikan bulan ini memang bulan haram, yang berbuat dosa di dalamnya nggak sama dengan di tempat lainnya. Maka berpuasalah di bulan Rajab ini. Puasa apa ya? Puasa Senin Kemis, puasa 3 hari dalam sebulan. Yang gak pernah puasa, ya puasalah paling gak walaupun sehari di bulan Rajab ini. Kemudian di bulan Sya'ban tambah lagi. Yang belum buka Qur'annya, bukalah Qur'anmu. Mulai engkau menghatamkan di bulan Sya'ban, mulai bulan Rajab. Yang gak pernah sholat Qabliyah Ba'diyah, mulailah sholat Qabliyah Ba'diyah, zikir pagi dan petang, sehingga insya Allah tatkala musim panen ada yang kau hendak panen. Kalau tidak, orang mau panen apa kalau dia nggak pernah menanam benih? Barakallahu fiik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini memang tidak sahih dinisbatkan kepada Nabi SAW, tapi sebagai sebuah doa kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan berkah kepada kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Ahibati fillah, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sampai ke bab 304 ya, 346. Bab Qaulir rajuli ya hantah. Bab tentang ucapan seseorang wahai ini. Jadi cuma dalam bahasa Arab itu biasanya ya hadhihi kalau itu muannats, kalau itu mudzakkar ya hadza. Jadi ucapan wahai ini, ya hantah. Ini bicara adab ya. Karena terkadang kita itu beranggapan ucapan kita itu baik, tutur kata kita itu lumrah. Namun ternyata orang menanggapinya tidak seperti itu. Sehingga disinilah pentingnya kita belajar, pentingnya kita bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga kita dapat mengetahui mana ucapan-ucapan, omongan-omongan yang gak pantas diucapkan. Seperti ucapan lu gue. Itu ucapan mungkin biasa untuk orang-orang yang hidup ya di Jakarta, dan juga mungkin tidak dengan semua orang, ada pasarnya lah. Tapi anak-anak di dalam pesantren, di dalam rumah,
antara kakak dengan adik ya, anak sama orang tua, maka ucapan itu nggak pantas gitu loh. Walaupun sebenarnya maknanya engkau dan aku gitu loh. Ana wa anta. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa athar, beberapa hadis juga. Yang pertama, qala haddatsana Abdurrahman ibn Shuraik atau ibn Sharik, qala haddatsani abi an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Ibrahim ibn Muhammad an Imran ibn Talha an ummihi Hamna binti Jahsh qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma hiya ya hanta. Ini riwayat yang secara sanadnya dhaif, di mana dari salah satu perawinya yaitu fihi Syarik, dikatakan Ibn Abdillah Al-Qadhi, dia adalah dhaif. Taib, Hamnah binti Jahsh dalam riwayat ini disebutkan Nabi pernah berkata, ma hiya, apa itu, ya hanta, wahai ini. Ini riwayat dhaif. Tapi ada riwayat yang sesudahnya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarir anil A'mash an Habib ibn Subhan al-Asadi ra'aitu Ammaran صلى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه يا هنا ثم قام. Ini riwayat Habib ibn Subhan al-Asadi, sanadnya sahih. Dia mengatakan, aku melihat Ammar, yakni Ammar bin Yasir, salah satu sahabat Nabi yang masuk Islam di awal-awal dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu bagaimana perjuangan beliau melihat ibundanya tewas, Sumayyah, ditusuk oleh Abu Jahal di kemaluannya sampai meninggal dunia demi mempertahankan la ilaha illallah. Habib melihat Ammar, kata dia, sedang sholat atau selesai sholat maktubah. Kemudian dia berkata kepada orang yang di sebelahnya, ya hana, thumma qama. Di nihayah disebutkan ya hanta ayya hadhihi. Ada dua lafaz, wahai orang ini, kemudian dia pergi. Dan disebutkan maknanya ini khusus untuk panggilan. Ya hana untuk yang mudzakkar, ya hanta untuk yang perempuan. Disebutkan makna panggilan ini artinya menunjukkan orang itu kurang atau sedikit pemahamannya tentang tipu daya manusia. Jadi panggilan ini menunjukkan orang ini engkau itu masih masih polos. Ya mungkin bahasanya gitu, polos ya. Ada orang kan yang nggak tahu engkau itu sedang digodain sebenarnya, engkau itu sedang ditipu, engkau itu sedang ada yang bermakar, ada ini dan itu. Tapi karena dia orang yang polos, dia menganggapnya biasa-biasa aja. Jadi panggilan ini di antara maknanya adalah untuk orang yang polos gitu. Ya hanta atau ya hana. Ya Allah, antum ini kok kok nggak paham gitu, seperti itu. Jadi panggilan ini adalah panggilan yang di antara maknanya menunjukkan atau ditujukan kepada orang yang polos, yang tidak terlalu memahami tipu daya orang-orang jahat ya, sehingga kadangkala teguran, panggilan menjadi teguran tuh kok nggak paham sih ya,
ini kayak gini loh sebenarnya. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian hadis lainnya dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan an Ibrahim bin Maisarah an Amr ibn Sharid an abihi qala ardafani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hal ma'aka min syi'ri Umayyah ibn Abi Salt qultu na'am فأنشدته بيتا فقال هي حتى أنشدته 100 بيت فقال إن كاد لا يسلم. Tapi di sini Amr bin Sharid meriwayatkan dari ayahandanya, yang ayahnya Sharid mengatakan suatu hari Nabi SAW memboncengku di atas kendaraannya, kuda atau onta. Faqala atau bagla. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Sharid ini, apakah engkau punya kenangan atau hafalan bait-bait syairnya Umayyah bin Abi Salt? Umayyah bin Abi Salt ini sosok penyair handal, pujangga yang terkenal, yang mana di masa sebelum diutusnya Rasul SAW, dan kalau nggak salah dia pun hidup di masa setelah turunnya wahyu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dia memiliki bait-bait syair yang begitu indahnya, yang di dalamnya mengandung pernyataan tentang keberadaan Allah Azza wa Jal Rabbul Alamin. Di dalamnya ada banyak hikmah, mutiara-mutiara yang indah. Maka Nabi kepingin mendengar. Ketika Nabi bertanya kepada Sharid, Sharid mengatakan, "Naam, iya, ada bait-bait syair yang aku hafal dari Umayyah bin Abi Salt. Fa'ansyadtuhu baitan." Kemudian aku sampaikan satu bait. Ini menunjukkan adab juga, karena dia nggak tahu apakah Nabi mau banyak atau mau dikit dari bait-bait syair yang dihafal oleh Asy-Syarid. Ketika dia membacakan satu bait, Nabi SAW minta tambahan dengan ucapannya, hei, tambahin lagi. Kemudian artinya ini disebutkan oleh Ibnul Athir dalam kitabnya Nihaya bimakna ihin yang artinya perintah, ihi atau ihin. Jadi minta tambahan, tambah lagi, sampai Sharid ini membacakan, kata dia, atau mendendangkan atau menyampaikan 100 bait, 100 bait syair. Para ulama ketika mensyarah hadis ini, mereka mengatakan di sini diperbolehkan, bahkan dianjurkan ya, untuk membacakan bait-bait syair yang terpuji, yang bagus, yang di dalamnya ada hikmah, walaupun tuh orang non-muslim. Sehingga nggak ada masalah tatkala ada satu ungkapan yang baik, apalagi tadi bait syair yang baik, walaupun itu dari orang jahiliyah, maka diperbolehkan. Bahkan bagaimana Nabi SAW mendengarkan 100 bait ya, yang terakhir beliau memberikan sebuah komentar dengan mengatakan, in kada la yuslim,
yakni hampir-hampir saja orang itu masuk Islam. Cuma beliau nggak masuk Islam. Jadi tatkala ada sesuatu yang bagus dari orang yang tidak beragama Islam, kalau kita merasa aman dengan membaca atau mendengarkan syairnya tersebut, kita tidak akan terfitnah, maka nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata ucapannya itu mengandung syubhat, berisi keraguan, kerancuan dalam agama yang dapat mempengaruhi orang yang mendengarkannya, maka kita nggak boleh mendengarkannya, membacanya. Sebagaimana Rasulullah SAW tatkala melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di tangannya ada Taurat dan dia sedang membacanya, maka Nabi SAW mengatakan, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab walladhi nafsi biyadihi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Ini berkaitan, apa yang kau cari lagi di sana wahai Ibnu Khattab, kata Nabi SAW. Demi yang jiwaku berada di tangannya, kalau Musa itu hidup, dia itu tidak punya jalan kecuali harus mengikuti ajaranku gitu. Jadi kenapa cari di tempat lain? Sedangkan Allah sudah menurunkan Al-Quranul Karim yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi edisi terakhir dari kitab yang Allah turunkan ke alam semesta. Barakallahu fiik. Kemudian kita masuk ke bab qaulir rajul inni kaslan. Bab ucapan seorang mengatakan, aku malas, aku sedang malas gitu. Kita tahu jamaah, manusia berbeda dengan malaikat. Malaikat itu la yafturun, mereka nggak pernah malas, mereka nggak pernah loyo, mereka senantiasa bersemangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Keimanan mereka stabil, berbeda dengan keimanan manusia, yang mana ada masa-masa dia bersemangat, bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, belajar ilmu, ngaji, tapi ada masa-masa kita malas. Di masa pandemi yang belum berakhir ini, kadangkala kajian offline udah dimulai, kajian di masjid dekat rumah ya, itu udah terbuka. Tapi kadangkala karena udah kenyamanan dengan online, kita jadi malas gitu. Kita mungkin berpikir, aduh di rumah aja lah, kan tinggal buka handphone, duduk ya. Manusia ditimpa dengan kemalasan. Apa hukumnya orang mengatakan aku sedang malas? Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Yazid ibn Khamir Abu ibn Khumair qala sami'tu Abdullah ibn Abi Musa qala qalat Aisyah la tada' qiyam al-lail fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yadharuhu wa kana idza marida aw kasila shalla qa'idan. Di sini Abdullah ibn Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Aisyah ummul mukminin, ibunda orang-orang beriman, pernah berkata kepadanya, apa kata dia? La tada' qiyamul lail, jangan pernah meninggalkan qiyamul lail, jangan meninggalkan sholat malam. Loh Ustaz, sholat malam kan nggak wajib. Iya, hibati fillah. Coba kita bercermin, coba kita menghisap diri kita, berapa banyak hal-hal yang tidak wajib yang kita kerjakan dalam hidup ini.
hal-hal yang mubah, bahkan perkara-perkara yang menghabiskan waktu kita, padahal bukan kewajiban, kita lakukan. Kenapa tatkala mendapatkan wasiat untuk tidak meninggalkan yang anjuran, terkadang kita membantah. Emangnya goes itu wajib? Enggak. Emangnya punya handphone itu wajib? Emangnya punya Instagram itu wajib? Enggak ada. Tapi kita kerjakan. Apalagi kalau ini adalah sebuah kemuliaan. Kalau bicara fadilah qiyamul lail, penghuni surga itu ketika hidup di dunia, apa kata Allah tentang mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu mereka ketika hidup di dunia sedikit tidur mereka. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, sebelum masuk waktu subuh, apa yang mereka lakukan? Setelah mereka sholat malam, selesai sholat mereka istighfar. Mereka tidak ujub dengan apa yang mereka kerjakan. Bahkan mereka takut amalannya tidak diterima oleh Allah, sehingga mereka menutup sholat malam mereka dengan memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memberikan wasiat kepada seorang tabi'in dengan mengatakan, la tada' qiyamul lail, jangan engkau meninggalkan qiyamul lail. Kalau bicara qiyamul lail ini, ya bisa dilakukan sejak ba'da isya, witir yang 3 rakaat, atau yang dilakukan setelah tidur, itu disebut qiyamul lail. Kenapa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memberikan wasiat kepada Abdullah ibn Abi Musa ini agar tidak meninggalkan salat malam? Alasannya Aisyah, dia mengatakan kepada orang ini, fa innan nabiyya sallallahu, karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam kana la yada'uhu aw la yadharuhu, beliau tidak pernah meninggalkan sampai dalam kondisi sakit. Kita tahu orang sakit ini boleh nggak puasa, tapi ternyata Nabi SAW ketika sakit pun tetap sholat malam. Aisyah menyebutkan bagaimana kondisi Nabi ketika sakit, au kasil, atau sedang malas. Beliau sakit atau capek, jadi malas tuh. Ada orang kondisinya, ya dia malas gitu loh. Karena capek, karena lelah, karena mungkin ada urusan, ada pikiran, beliau tetap sholat. Cuma sholatnya berbeda. Bagaimana bentuk sholat Nabi SAW kalau beliau sakit atau beliau sedang malas? Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Shalla qa'idan. Nabi alaihissalatu wassalam kalau beliau sedang sakit atau malas, beliau tetap sholat malam, tapi dengan cara duduk. Ini menunjukkan diperbolehkannya sholat sunnah dengan duduk, atau sebagiannya berdiri, sebagiannya duduk. Ini untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib kita tahu di antara rukun dari sholat fardu itu adalah al-qiyam, berdiri, bagi yang mampu. Yang sakit beda. Tapi ini orang yang malas kan nggak sakit dia, cuma aduh capek gitu loh. Mau sholat 11 rakaat dengan berdiri itu gimana gitu. Ahibati fillah, ada beberapa hadis yang mirip dengan hadis ini. Di antaranya yang diriwayatkan Abdullah bin Syaqiq, qala qultu li Aisyah, dia mengatakan, ini dalam kitab Sahih Muslim ya, dalam pembahasan salatul musafirin, Abdullah bin Syaqiq berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha,
hal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa qa'id? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan cara duduk? Qalat, kata Aisyah, na'am. Ba'da ma hatamahu an-nas. Ya, setelah beliau sepuh, setelah beliau dibebani ya urusan-urusan yang berat, bagaimana memikirkan maslahat manusia, menjadikan beliau jadi sepuh ya. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peduli dengan umatnya, dengan para sahabatnya, sehingga mau tidak mau sebagai seorang manusia beliau juga lelah, beliau capek, tapi beliau adalah manusia yang bersemangat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di riwayat Aisyah juga, Aisyah mengatakan, lamma baddana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thaqula kana aktsaru salatihi jalisan. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah sepuh, udah di atas 60 tahun ya. Udah berat bagi beliau, kebanyakan salat malam beliau itu duduk. Tapi kalau yang muda-muda, yang masih bisa naik sepeda, yang masih bisa touring, yang masih bisa olahraga, main futsal, berenang, masa sholatnya duduk. Dan juga di riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, salatul rajuli qa'idan nisfus salah. Salatnya seseorang, salat sunnah dalam kondisi duduk, itu nisfus salah, pahalanya setengah, karena dia nggak berdiri. Ini untuk selain yang sakit ya. Kalau orang yang sakit, lain lagi, akan ditulis lengkap pahala buat dia, karena dia sholat dalam kondisi duduk, bukan disebabkan keinginan, tapi karena kondisi. Taib, ahibati fillah, disebutkan apa hubungan bab ini yang mengatakan ucapan seorang, ini kaslan, aku malas gitu. Kalau Aisyah mensifati Rasul SAW dengan malas, apalagi kita gitu loh, maka lebih pantas gitu loh. Kalau memang kita dalam kondisi malas, ya kita katakan, aku sedang malas ya. Nah, oleh karena itu setelah pembahasan bab ini, masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu babun man ta'awwadha minal kasal. Bab tentang orang yang meminta perlindungan dari kemalasan. Artinya sifat malas ini bukan sifat yang terpuji, tapi kemalasan itu adalah satu hal yang lumrah, yang dapat menyerang siapa saja dari anak-anak Adam. Maka seorang muslim berusaha untuk memerangi kemalasan. Bagaimana caranya? Di antaranya, dan ini merupakan cara yang paling ampuh, adalah dengan berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di sini Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Khalid ibn Makhlad qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal qala haddatsani Amr bin Abi Amr ibn Abi Amr qala sami'tu Anas ibn Malik yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ini riwayat Anas bin Malik, dia mengatakan Nabi SAW banyak kali berdoa. Jadi kalau kita melihat ada doa-doa Nabi SAW yang sering beliau panjatkan, seperti Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini salah satu doa yang banyak Nabi baca. Kemudian doa juga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi sering membacanya. Kemudian doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Jadi ada permintaan-permintaan Nabi SAW yang sering beliau pinta. Dan ini menunjukkan bahwa seorang hamba semakin dia butuh sama pertolongan Allah Azza wa Jal, semakin sering berdoa, semakin sering memohon kepada Allah, maka dia semakin mulia, bukan semakin hina. Semakin dicintai Allah Jalla Jalaluh. Karena apa? Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Yang sudah pernah kita bahas dalam kitab Adabul Mufrad ini, bahwa Nabi SAW mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada berdoa. Jadi di antara amalan-amalan itu, doa termasuk amalan yang paling mulia. Sehingga dalam sholat kita berisikan doa. Dalam umrah kita ada banyak doa di sana. Dalam puasa kita ada doa yang mustajab. Subhanallah. Nih, di antara doa yang sering Nabi baca SAW, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Jadi ham itu berkaitan dengan masa yang akan datang. Berapa banyak orang yang stres mikirin masa yang akan datang. Nanti gimana kalau di PHK, nanti gimana kalau fulan seperti ini, nanti bagaimana. Ya habibi, masa yang akan datang itu serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Engkau boleh jadi memikirkan bulan depan ada sebuah acara, yang acara itu membuat dirimu gundah. Belum tentu umurmu sampai ke bulan depan. Belum tentu. Kita dapat melihat orang-orang yang punya rencana tahun depan, ternyata hari ini tabrakan mati. Jangan bicara tahun depan, hari esok dia nggak punya. Tapi manusia kadangkala galau, khawatir dengan hal-hal yang mungkin terjadi dan mungkin tidak. Terus gimana menghadapinya? Ya berdoa, meminta perlindungan kepada yang maha memberikan perlindungan. Wal hazan. Yang kedua, beliau berlindung dari kesedihan. Kalau ham itu kegundahan dengan yang akan datang, kalau kesedihan ini biasanya berkaitan dengan masa yang telah berlalu. Terkadang kita bersedih atas hilangnya orang-orang yang kita cintai. Anak, ya. Kita bersedih karena ada peristiwa yang tidak dapat kita lupakan. Kenapa kok bisa terjadi itu? Kenapa? Katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Iya Ustaz, ngomong enak kayak gitu. Kadang-kala datang tuh pikiran. Ketika datang itu pikiran, disinilah doa, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah melindungi kita dari kegundahan dengan masa depan dan kesedihan dengan masa lalu. Apa yang telah terjadi, jadikan pelajaran untuk membangun masa yang akan datang. Apa yang belum terjadi, serahkan kepada Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui dengan yang gaib, Al-Hakimul Khabir, yang maha bijaksana dan maha mengetahui secara detail. Serahkan sama dia. Maka kita berdoa untuk yang berkaitan dengan masa yang lalu dan masa yang akan datang. Kemudian minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari al-ajiz. Al-ajiz itu ketidakmampuan. Punya keinginan tapi nggak mampu. Baik karena masalah ekonomi, masalah fisik, atau masalah yang lainnya.
ajiz. Ada kasal. Kasal ini berkaitan dengan punya kemampuan tapi lemah kemauan. Itu bicara malas. Orang ini mampu gitu loh. Ada orang yang nggak mampu, memang nggak mampu. Kok kenapa sih? Kok nggak ngeberangkat kajian? Nggak bisa aku. Kenapa? Kakiku nggak bisa jalan. Ya. Ada orang-orang yang nggak mampu. Maka kita berlindung kepada Allah agar Allah memberikan kemampuan kepada kita, kekuatan, qudrah untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan ketaatan. Bagaimana doa yang dibaca Nabi SAW ketika beliau bermajlis dengan para sahabatnya sebelum beliau meninggalkan mereka. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, jadikan kami bisa menikmatin ya pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama kami masih hidup. Jadikan itu peninggalan kami gitu. Jadi berlindung kepada Allah dari sifat kelemahan dan dari sifat malas. Dan kalau bicara meminta perlindungan dari sifat malas ini, ada doa lain yang sering Nabi baca pagi dan petang. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kasal, kemalasan ini, dan dari pikun. Kemudian beliau meminta perlindungan kepada Allah minal jubni wal bukhl. Ini juga kawan sebenarnya, jubun wa bukhl. Meminta perlindungan dari sifat pengecut dan sifat bakhil. Pengecut dan sifat bakhil. Pengecut itu orang yang tidak mau berbagi dengan fisik dan raga yang Allah berikan. Pengecut. Dia nggak mau berjihad dengan Allah Azza wa Jal. Dia takut mati. Nanti bagaimana kalau mati? Anak-anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Bagaimana kalau dia nanti terluka? Ada macam-macam. Ini sifat pengecut. Oleh karena itu, Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la namat a'yunul jubana. Semoga nggak bisa tidur tuh orang-orang yang pengecut. Ha anadha, kata Khalid bin Walid, ini aku yang di tubuhku tidak ada satu jengkal pun melainkan ada bekas tebasan pedang atau anak panah yang menancap atau tusukan dengan tombak. Artinya Khalid bin Walid bukan orang yang kebal. Jadi jangan berpikir, oh kalau mau berjihad harus kebal dulu. Gimana? Nggak kayak gitu. Yang butuh itu adalah keberanian. Makanya Khalid bin Walid bukan kebal. Tubuhnya itu luka semuanya. Full. Ada luka di tubuh Khalid bin Walid. Tapi kata Khalid bin Walid, ha anada amutu kama yamutu thawr. Aku ini mati seperti matinya sapi jantan. Bukan di medan perang. Mati di atas ranjang Khalid bin Walid. Terus kenapa engkau jadi takut? Kenapa ada sifat pengecut? Semua sudah ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu meminta perlindungan dari sifat buruk ini yang ada di manusia. Yang kawannya pengecut ini bakhil. Kalau pengecut gak mau berbagi dengan jiwa raganya, kalau bakhil itu tidak mau berbagi dengan hartanya. Ini yang satu pengecut, yang satu bakhil. Orang yang kikir. Ahibati fillah. Kalau bicara sifat kikir ini sifat yang buruk ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yajtami'u syuhun wa imanun fi jawfil abdi. Tidak akan berkumpul kekikiran dengan keimanan di diri hamba, nggak akan berkumpul. Jadi orang yang beriman
itu adalah orang yang rajin berbagi. Dia nggak akan bakhil. Kenapa? Karena dia yakin Allah akan kasih ganti. Allah yang suruh kita berbagi. Allah yang berjanji akan melipat gandakan. Allah yang berjanji akan memberkahi. Engkau percaya enggak? Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah itu bukti loh, bukti keimanan. Bukti yang berat. Bagaimana dia akan berbagi hartanya? Bagaimana nih orang pengecut akan berbagi jiwa raganya? Sedangkan dia mencintai dirinya, mencintai jiwanya, mencintai hartanya. Disitulah keimanan diuji. Mana yang lebih kau cintai? Dirimu sendiri, hartamu, atau Allah Azza wa Jalla? Tapi sebagian orang lebih mencintai dunianya daripada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, beliau berlindung. Jadi beliau berlindung dari 8 perkara buruk ya. Walaupun judulnya atau Imam Bukhari menyebutkan babnya ini berlindung dari sifat malas, karena berkaitan dengan bab sebelumnya, bagaimana ketika orang merasa malas. Yang ke-7 dan ke-8, Rasulullah SAW mengatakan, wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang. Jadi kalau bicara terlilit hutang ini, ada kita dikuasain oleh orang itu karena hak, karena benar. Seperti orang yang nagih utang sama kita, kemudian melaporkan kita ke polisi. Dia melakukan itu dengan cara yang benar. Hak, dia punya hak. Harta dia ada di kita gitu loh. Cuma kita yang belum bisa bayar. Bisa jadi karena kesalahan kita. Berapa banyak orang yang berambisi membuat usaha ini dan itu, sampai akhirnya dia terlilit hutang. Sebagian juga hutangnya riba. Di masa yang begitu mudahnya hutang itu diberikan, dengan adanya hutang online lagi ya, seperti itu, sehingga menyebabkan sebagian orang itu terhinakan gara-gara dia sendiri. Orang lain yang salah, Ustaz, dia yang minjemin, engkau yang pinjam duit. Kesalahan orang itu akan dihisab sama Allah Azza wa Jalla ketika dia minjemin uang dengan cara riba. Tapi kalau dia meminjami dengan cara yang syar'i, nggak ada masalah. Masalahnya di dirimu kalau gitu. Maka beliau berlindung jangan sampai terlilit hutang yang menyebabkan nggak bisa bayar ya, yang kemudian jadi omongan orang. Yang ke-8, wa qahrir rijal, ditindas oleh orang-orang. Ditindas oleh orang-orang dengan cara yang tidak benar. Kadangkala kita melihat adanya manusia-manusia yang melakukan tindakan-tindakan tercela, menindas orang lain dengan cara ya dia jadi preman ya, malak orang di pasar atau di jalanan, dan ini banyak terjadi. Terus bagaimana supaya kita terhindar nih buat orang-orang yang hidup di pasar, yang terkadang kalau nggak terlilit hutang ya ditindas oleh ya ada preman-preman yang melakukan pungli, pungutan liar. Kadangkala pungutan liar juga diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum aparat umpamanya. Bagaimana kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla? Baca ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl, min dhala'id dain wa qahrir rijal. Dari terlilit hutang dan ditindas oleh manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau mengatakan faqad tadammana al-hadithu al-isti'adha min kulli syarr. Hadis ini mengandung doa,
meminta perlindungan dari segala kejahatan. Kejahatan yang ada di diri kita, kejahatan yang ada di luar kita, kejahatan yang berkaitan dengan harta, kejahatan yang berkaitan dengan orang lain. Maka seorang muslim, ya, hendaklah memperbanyak doa yang Nabi aja banyak membacanya. Apalagi kita jamaah di masa yang mungkin sebagian orang kondisi ekonominya sulit, yang menyebabkan dia banyak pikiran, stres, menyebabkan dia kadangkala juga nggak mau sodako karena takut miskin, ya. Kadangkala juga membuat dirinya jadi malas, jadi orang yang lemah. Maka baca doa ini, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari segala keburukan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, membahas bab nomor 349, yaitu bab qaulir rajul nafsi lakal fida, bab ucapan seseorang, jiwaku sebagai tebusan untuk dirimu. Kita akan bahas pada perjumpaan yang akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Pusat Roja. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan untuk pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan... Baik Ustadz, pertanyaan pertama kita angkat melalui pesan WhatsApp dari Ana di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pertanyaannya Ustadz, ingin bertanya terkait dengan malas Ustadz. Terhitung malaskah saya kajian di rumah saja dengan online? Disebabkan kajian di daerah saya rata-rata diadakan ba'da maghrib Ustadz. Sedangkan saya seorang akhwat dan jarak ke masjid tempat kajian yang terdekat kurang lebih 40-50 km. Dan keadaannya di sini sepi. Bolehkah kajian di rumah saja secara online? Dan apakah ini terhitung dengan sifat malas? Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya hibati fillah, kalau bicara malas itu sesuatu yang dekat, sesuatu yang mungkin bagi dia untuk melakukannya, tapi dia nggak mau gitu loh. Adapun kalau dikatakan tadi oleh ukhti Ana, jarak kajian itu 40 km, sedangkan dia seorang akhwat dan kajiannya di malam hari, maka insya Allah tidak terhitung malas. Dan buktinya engkau tetap berusaha untuk hadir, mengikuti. Artinya kalau dekat engkau akan datang, kalau dalam jangkauan yang memungkinkan engkau akan datang. Dan bagi seorang wanita juga rumahnya lebih baik buat dia daripada dia sholat di masjid. Bicara sholat di masjid aja, kata Nabi SAW, salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjidi qawmiha. Sholatnya seorang perempuan di rumahnya itu lebih baik daripada dia sholat di masjid kampungnya. Apalagi ini yang jauh gitu loh. Insya Allah di rumah bagi dia lebih baik. Dan Allah juga mengatakan, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah, tinggallah kalian di rumah kalian, tetaplah di rumah kalian, jangan keluar. Kalau keluar karena ada perlunya, jangan tabarruj, jangan bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Barakallahu fiik. Semoga Allah menambah semangat buat ukhti yang bertanya untuk tetap menuntut ilmu dalam semua kondisi. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umi Rizki di Sulawesi Selatan. Baik, silakan Umu. Begini Ustaz, mau nanya, apa ada dalil Isra Mi'raj dan Maulid? Dan bagaimana hukumnya kalau orang punya masjid, orang mengadakan Isra Mi'raj
dan maulid di masjid itu apa ikut dosa juga yang punya masjid? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan umur rizki. Tafadhol ya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Siapa yang tidak cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak rindu berjumpa dengan Rasulullah SAW? Beliau telah meninggal dunia 1432 tahun yang lalu. Tapi beliau telah menyelesaikan tugasnya, menyampaikan segala yang diperlukan oleh umat ini. Semua kebaikan tidak ada yang disembunyikan oleh beliau. Keburukan juga telah beliau terangkan untuk umat manusia. Selama beliau hidup alaihi salatu wassalam, beliau tidak pernah merayakan hari kelahirannya, membuat sebuah perayaan. Tidak pula ketika beliau di Mekah dan tidak pula ketika beliau di Madinah. Di Masjid Nabawi nggak pernah diadakan acara tersebut. Bahkan tatkala beliau sudah meninggal dunia, dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau juga tidak pernah mengadakan perayaan tersebut. Bukan mereka tidak cinta, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Rasul SAW, yang bentuk kecintaannya adalah dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menghidupkan sunnah dan ajarannya. Di masa Umar pun tidak, di masa Uthman pun di Masjid Nabawi tidak pernah diadakan acara tersebut. Di masa Ali bin Abi Thalib juga enggak. Kemudian di masa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu pernah belajar bertahun-tahun di kota Madinah kepada gurunya Imam Malik bin Anas. Dan juga Imam Syafi'i, Imam Malik tidak pernah mengadakan acara tersebut di Masjid Nabawi. La itu maulid, wala itu Isra Mi'raj. Maka kalau kita benar cinta kepada Nabi SAW, ikutilah apa yang beliau telah ajarkan. Seperti itu. Bicara Isra Mi'raj, ya, apa yang dikerjakan para sahabat setelah kejadian Isra Mi'raj? Mereka mengenang Isra Mi'raj itu dengan sholat 5 waktu. Inilah yang namanya Mi'raj Nabi SAW. Hasil beliau pulang dari Sidratul Muntaha adalah dengan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Adapun masjid yang dibangun sama kita, kemudian di dalamnya ada acara-acara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka tugas kita adalah memberikan nasihat, memberikan arahan kepada mereka, tunjukkan kepada mereka. Kalau memang cinta sama Nabi SAW, ya bagaimana kita mengenang Nabi tiap hari. Loh gimana tiap hari kita? Ya dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin, memperdengarkan kepada masyarakat sabda-sabda Rasulullah SAW. Itu yang diperlukan masyarakat. Bagaimana mengingatkan mereka dengan kewajiban sholat, mengajak orang-orang untuk memakmurkan masjid, yang merupakan kewajiban sholat ini turun dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW. Jadi ketika kita sudah menyampaikan, tapi orang-orang mungkin belum mendengarkan, ya, mereka nggak mau mengikuti, ya insya Allah tugas kita telah selesai, kita telah memberikan arahan, dan semoga Allah memberikan hidayah. Barakallahu fikna. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Abu Sa'id di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Ingin bertanya Ustaz, bagaimanakah cara atau tips Ustaz untuk bisa terlepas dari sifat malas? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara apa langkah-langkah yang harus dilakukan agar kita terhindar dari sifat malas? Yang pertama adalah berdoa,
meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari sifat malas dengan doa yang tadi kita sudah baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min dhala'id dain wa qahrir rijal. Yang kedua, perlu perjuangan. Artinya kita perlu memerangi, karena ini bicara ketidakmauan, punya kemampuan tapi nggak mau gitu. Contoh, ada orang yang malas mau sholat qobliyah ba'diyah, yang kau harus paksakan, ambil wudhu, sholat nih, dengan cara kita membaca fadilahnya. Engkau nggak ingin punya rumah di surga, sholat 12 rakaat. Engkau nggak ingin punya istana di surga, engkau tidak ingin dijaga dari perbuatan keji dan mungkar, engkau tidak ingin berada di derajat yang tinggi. Jadi bagaimana kita memaksa diri kita dengan menyampaikan kepada jiwa kita ini keutamaan amalan ini, sehingga orang itu akan terdorong untuk mengerjakan gitu. Contoh nih, ada orang yang nggak suka mancing atau malas dia mancing, mancing yuk kata dia. Aduh malas, ikannya besar-besar, banyak. Nih, tunjukkan fulan nih berangkat mancing. Oh, muncul keinginan dan tekad yang menyebabkan dia berangkat. Maka di sini selain kita berdoa, bagaimana kita memaksakan diri kita dengan membaca atau dengan mendengarkan hal-hal yang indah yang membuat orang itu jadi semangat gitu loh. Ada orang yang nggak mau pakai masker umpamanya karena kondisi enggaklah malas ini itu. Ketika dia tahu bahayanya kondisi yang ada sekarang ini, dia jadi mau gitu loh. Malas itu jadi hilang. Kemudian yang ketiga, kumpul sama orang-orang yang semangat. Kalau kumpulannya sama orang yang malas, kita udah sungguh-sungguh ngelihat teman-teman pada malas semuanya, ya kita nggak jadi. Maka perlu kita mencari kawan-kawan yang dapat memotivasi kita. Mamanya kalau bicara kajian, malas datang kajian. Kalau kawan kita suka datang kajian, semangat kajian, mau tidak mau tergeraklah hati kita untuk bersaing dengan dia, atau paling tidak untuk mengikuti dia. Karena dalam urusan akhirat Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal yang seperti itu hendaklah mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan itu, mendapatkan akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Filiana di Situbondo. Silakan. Ini Ustaz, barakallahu fiik. Ini tentang doa Ustaz. Sekarang kan bulan Rajab, bulan-bulan istimewa, bulan diangkatnya derajat begitu Ustaz. Apakah kalau berdoa untuk kedua orang tua, apakah saat ini di alam barzah juga diangkat derajatnya ya Ustaz? Itu mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, kalau bicara doa di bulan Rajab ya, ana tidak pernah mendapatkan hadis yang menjelaskan, hadis yang sahih yang menjelaskan tentang dikabulkannya doa di bulan Rajab. Jadi menjadi fadilah tersendiri berdoa di bulan Rajab ini lebih dikabulkan. Namun yang jelas, kapanpun kita berdoa, Allah udah janji loh, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, minta kepadaku, pasti aku kasih gitu loh, aku kabulkan. Sehingga di bulan Rajab atau di bulan lainnya hendaklah kita memperbanyak doa, khususnya di waktu-waktu yang mustajab. Artinya sepanjang tahun itu
Ada waktu mustajab yang tiap hari. Kapan? Seperti ke malam akhir. Itu waktu mustajab. Nggak harus nunggu bulan Rajab. Bulan apapun, sepertiga malam akhir menjadi waktu yang mustajab. Kemudian antara azan dan qomat, itu menjadi waktu yang mustajab. Kemudian ketika kita sujud, kemudian sebelum kita mengucapkan salam. Jadi ada momentum-momentum yang seharusnya kita memanfaatkan untuk berdoa, minta kebaikan buat kita dan buat kedua orang tua kita. Dan kita tahu, ahibati fillah, orang tua yang sudah meninggal dunia, mereka nggak bisa nambah amalan. Maka anak-anaknya bagaimana terus memohonkan ampunan dan mendoakan kedua orang tuanya, yang insya Allah dengan cara seperti itu orang tuanya mendapatkan kedudukan yang lebih baik, diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Bagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang dia tahu sama dirinya gitu loh. Orang tuh kan tahu ketika dihisab, dia tahu gitu loh, aku tuh nggak pantas dapat ini. Maka dia bertanya, anna li hadza, kok bisa aku dapat ini gitu loh. Contoh nih, ada orang dia bawa duit 1 juta, dia mau beli handphone. Tahu-tahu dapat handphone yang harga 23 juta. Gimana dia nggak heran? Dia tahu, ini 23 juta umpamanya, atau 25 juta. Gimana ceritanya? Akan dikatakan, tuh fulan bayarin buat engkau. Ada yang bayarin. Ada yang Masya Allah. Dan di antara yang mengangkat derajat orang tua itu doanya anak. Makanya ketika orang tua ini heran, aku kok bisa di tempat ini gitu loh, gimana ceritanya? Fayuqalu lahu, dikatakan kepada dia, bistighfari waladika laka. Itu semua karena istighfar anakmu buat diri. Maka buat ukhti yang bertanya dan buat para pemirsa dan pendengar, jangan nunggu bulan Rajab, karena memang secara hadis tentang fadilah doa di bulan Rajab juga tidak disebutkan dalam hadis yang sahih. Tapi tetap kita memperbanyak doa di waktu-waktu, di kondisi-kondisi yang Allah berjanji akan lebih mengabulkan doa kita. Hadza wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustadz, yakni dari hamba Allah di Denpasar di Bali Ustadz. Ingin bertanya, Ustadz, ana baru saja ditinggal suami meninggal sudah 2 minggu Ustadz. Tapi ana masih tenggelam dalam kesedihan dan masih sering mencium bajunya sambil menangis. Pertanyaannya, apakah termasuk dosa apa yang ana lakukan Ustadz? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Barakallahu fiik, ahibati fillah. Masih ada dan banyak insya Allah ya, istri yang bersedih ditinggal mati suami. Ini menunjukkan suaminya adalah laki-laki yang soleh, yang keberadaannya sangat diharapkan, dan kepergiannya meninggalkan luka yang dalam. Sedih itu boleh, tapi jangan berlarut-larut. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang perempuan menangis di atas kuburan anaknya, lalu Nabi mengatakan kepada orang ini alaihi salatu wassalam, isbiri wahtasibi, bersabarlah engkau dan berharaplah pahala. Bersabar itu artinya menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung makna kita nggak terima gitu dengan takdir yang ada, atau ucapan-ucapan yang mengandung pernyataan nggak menerima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tahu-tahu perempuan ini
karena dia sedang tenggelam dalam kesedihannya. Sepertinya dia marah dengan ucapan itu, dan dia juga nggak tahu yang ngasih tahu adalah Nabi alaihissalam. Apa kata dia? Dia mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Kau pergi sana, katanya, nggak usah ngurusin aku. Engkau itu ngomong kayak gitu karena engkau nggak dapat musibah seperti aku. Ini banyak orang ngomong kayak gitu, Syam. Ini menunjukkan dia nggak sabar. Ketika dia ngomong, engkau nggak kena musibah kayak aku, gitu. Akhirnya Nabi tinggalin. Ya udah, aku dikasih nasihat. Akhirnya orang ini kasih tahu, itu tadi yang ngasih tahu engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya perempuan ini datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyesal atas apa yang dia lakukan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah pada awal benturan. Itu sabar yang sempurna tentunya, jemaah. Kalau sekarang kadangkala orang itu sabarnya setelah sebulan, ya nggak sabar dia terbiasa kehilangan orang yang dia cintai. Tapi ketika dia sabar, dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka rasa buat ukhti, hendaklah dia berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal, dan jangan sampai kehilangan pahala dengan terus-terusan tadi mencium bau baju suaminya, ya, yang menyebabkan dia akhirnya ingat kembali, ya ditakutkan akhirnya dia nanti nggak nerima gitu. Kita tahu kadang-kala orang bersedih menangis itu ya nggak masalah, asalkan dia tidak mengucapkan ucapan yang mengandung murka Allah Azza wa Jal. Kita tahu bagaimana sedihnya Nabi Yaqub alaihissalam. Terus beliau menangis kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, tapi beliau mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan kegalauan, kesedihanku itu hanya kepada Allah Azza wa Jal. Maka apabila engkau melakukan seperti itu, maka nggak ada masalah. Tapi yang ditakutkan ada perasaan-perasaan yang sepertinya nggak ridho, bukan nggak ridho, nggak nerima. Kenapa kok suamiku yang mati? Kenapa ini dan itu? Ketahuilah, yang memberikan rezeki kepadamu adalah Allah Azza wa Jalla, dan boleh jadi suamimu berada di tempat yang lebih baik daripada dia berkumpul dengan dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga ukhti yang bertanya diberikan kesabaran. Dan berikutnya Ustaz, masih pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Pertanyaan dari Muhammad Aiman di Pasir Gudang, Malaysia Ustaz. Dari negara tetangga kita Ustaz. Ingin bertanya Ustaz, ada kawan yang mengajak berbisnis Ustaz, syaratnya kita masukkan duit sebanyak 2 juta. Lalu kemudian mencari orang untuk ikut, dan makin banyak yang ikut, makin banyak juga untungnya, dan kita bisa dapat hadiah kereta dan banyak lagi. Pertanyaan, apakah halal Ustadz? Mohon penjelasannya. Afwan, bisnisnya bisnis apa ini? Tidak ada penjelasannya Ustadz. Tidak ada penjelasannya Ustadz. Nah, hanya masukkan uang saja 2 juta Ustaz, dan mengajak orang-orang untuk ikut masuk juga Ustaz. Masya Allah, barakallah. Naam, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, kita tahu ya, memang di masa sekarang ini orang itu menganggap menaruh uang itu bisnis. Seperti yang terjadi dengan bank-bank konvensional, itu kan mereka cuma taruh duit gitu, taruh duit dapat duit gitu. Allah Azza wa Jal mengatakan tentang diharamkannya riba di surat Al-Baqarah ya. Apa kata orang-orang musyrikin? Innamal bai'u mithlu riba. Kenapa kok dilarang? Jual beli itu sama dengan riba. Riba itu kan, kalau bahasa sederhananya, menganakkan uang. Bagaimana duit ini bisa beranak? Itu riba. Kata
Kata Allah Azza wa Jalla, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba gitu. Kalau bicara tadi jual beli, namanya jual beli itu ada untung ada rugi. Disinilah bisnis. Kalau dikatakan ngumpulin duit 2 juta, akadnya apa? Akadnya itu duit 2 juta itu dibuat apa? Dikemanakan itu duit? Maka ahibati fillah, tolong ketika kita hendak berbisnis, jangan melihat keuntungannya saja, tapi lihatlah apakah akad dan prosesnya itu sesuai dengan syariat. Karena jangan-jangan nanti investasi bodong. Biasanya investasi bodong ini rata-rata riba sudah, rata-rata berkaitan dengan tadi menternakkan uang. Uang itu diternak jadi punya anak, betul, punya anak, punya cucu, nanti punya cicit. Mereka seperti itu. Maka hendaklah berhati-hati. Dan buat akh yang bertanya tadi, minta kepada kawan, apa sih proses bisnisnya, apa yang dijual, apa yang dibeli, untung ruginya bagaimana. Kalau kamu nggak ada ruginya, ini katanya, kalau nggak ada ruginya sudah berarti riba. Tapi ketika ada ruginya seperti ini, intinya harapan anak, umat Islam harus semakin cerdas dengan akad-akad yang bermasalah. Jangan karena ambisi dunia membuat engkau lupa dengan halal haram. Dan yang terjadi, anak pernah ngobrol sama teman-teman di OJK ya, di Jember waktu itu, anak tanya kenapa ya masih ada investasi-investasi bodong yang membuat orang itu tertarik gitu. Setelah kita obrolkan, anak dapat simpulkan penyebabnya adalah ambisi. Orang itu ditawari sebuah investasi yang untungnya seperti ini, seperti itu, maka dia ingin gitu loh. Dia nggak berpikir benar apa tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, dia juga tidak berpikir ini syar'i atau tidak syar'i, ini halal atau haram. Kebanyakan orang kalau sudah bicara bisnis, bicara fulus, kata Nabi SAW, ya'ti 'ala nasi zamanun la yubalil mar. Akan datang satu masa di mana orang nggak lagi peduli amin halal atau min haram. Dia dapat tuh dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, nggak peduli lagi. Maka buat akh yang bertanya, ana rasa sepertinya itu hal yang sudah nggak benar. 2 juta engkau bisa dapat bonus kereta, mobil umpamanya. Gimana ceritanya engkau suruh cari orang ini dan itu. Seperti kejadian dulu ada sebuah travel umroh ya, yang bayar 8 juta bisa berangkat umroh. Di mana bisa berangkat umroh? Engkau cari orang lain lagi, cari orang lain. Terakhir engkau berangkat, banyak orang yang nggak berangkat. Karena memang itulah jamaah, ambisi membuat sebagian orang jadi buta, lupa dengan hal dan haram. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga jelas bagi penanya, Bapak Muhammad Aiman ya, dari negara tetangga kita di Malaysia. Baik, untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Iya, Pak. Ini Pak Ustadz Muhammad Iksan dari Lumanggai. Lumanggai, baik, silakan. Iya, Ustadz, ini pertanyaannya Pak. Bagaimana hukumnya memasuki bulan Rajab, ada ibadah puasa 3 hari kalau tidak salah. Kemudian yang kedua Ustadz, baik, Bapak mungkin cukup satu pertanyaan saja, tampaknya waktunya agak terbatas, mohon maaf. Oh iya, itu saja Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Insyaallah. Naam, barakallahu fiik ya ahibati fillah.
berkaitan dengan puasa. Ini udah tanggal 6 Rajab ya sebenarnya. Ada memang berkaitan dengan puasa di awal Rajab, pahalanya sekian-sekian. Begini, para ulama menjelaskan hadis-hadis tentang bulan Rajab ini dhaif rata-rata. Tapi bukan berarti kita nggak boleh puasa di bulan Rajab. Kita dianjurkan puasa 3 hari dalam sebulan. Kapan dilaksanakannya? Boleh di awal bulan, boleh di tengah bulan. Ini bukan berkaitan dengan bulan Rajab aja ya. Di bulan Syaban nanti, kemudian di bulan nanti bulan Jumadal, atau yang sudah lewat Jumadal Akhirah, Jumadal Ula, itu ada puasa sunnah 3 hari dalam sebulan, dan boleh dilakukan di awal bulan atau pertengahan bulan. Jadi ketika hadis tentang bulan Rajab dhaif, ya sudah dhaif, nggak usah diamalin. Tapi ada hadis lain yang sahih yang berkaitan dengan keumuman disyariatkannya puasa. Jadi nggak ada masalah. Artinya kita mau puasa di awal Rajab 3 hari untuk menjalankan puasa sunnah yang dianjurkan puasa 3 hari dalam sebulan. Ini bukan kaitannya dengan bulan Rajab, tapi kaitannya dengan tiap bulan kita berpuasa. Jadi seperti itu, insya Allah nggak ada masalah. Ahibati fillah, cuma kita itu kadang-kadang memang cari yang spektakuler, yang pahalanya gini, yang pahalanya nih. Iya kalau benar. Kalau nggak benar, maka jangan disampaikan kepada orang. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Pusat Raja. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Dan tampaknya Ustadz, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir di kesempatan kita malam hari ini Ustadz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustadz. Nah, mahibati fillah. Ya, mengingatkan apa yang tadi disampaikan. Bulan Rajab ini bulan untuk menanam benih. Mulailah tinggalkan perbuatan dosa, perbanyak ketaatan untuk menyambut bulan Ramadan. Kenapa? Kalau kita tidak mulai sekarang, keteteran kita nanti tatkala masuk bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Itu mungkin yang ana ingin mengingatkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Walaupun hadis tentang doa ini dhaif, tapi sebagai sebuah doa permohonan, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla segala kebaikan. Jazakumullah khair. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah,